Berikutnya body, mind, spirit, kita punya Mas Aji Silarus. Beliau akan bicara tentang mindfulness. Dia adalah mindfulness practitioner. Selamat malam. Senang saya bisa di kesempatan untuk bicara di Bicara Forum 25. Segala sesuatunya dimulai dari pikiran, everything is in mind. Kata yang bersih seperti itu. Tapi seringkali kita lebih meluangkan waktu untuk berolahraga daripada mengolah pikiran kita. Padahal hidup sehat diawali dari pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat adalah pikiran yang tenang, pikiran yang diberi waktu untuk istirahat sederhana, menyadari inhale, saya sadar saya sedang menarik nafas, exhale, saya sadar saya sedang menghembuskan nafas. Pikiran di sini, tubuh juga di sini. Itulah pikiran yang sehat atau latihan untuk punya pikiran yang sehat. Ini satu slide yang paling penting di malam ini. Ini sekilas perjalanan hidup saya. Saya tidak langsung seperti ini penampilan saya. Dulu saya anak band dengan kenakalan dan macam-macamnya. Tapi ada suatu kejadian yang membuat saya merasa bahwa saya perlu mengubah arah hidup saya. Salah satunya adalah ini, teman-teman yang tahu kedokteran, saya mendapat hadiah bernama HMP, hernia mulus tuburosus. Inilah yang mengubah arah hidup saya. Ruas tulang belakang saya offside, beberapa ruas tulang belakang saya meleset ke beberapa bagian. Salah satu penyebabnya adalah karena saya terlalu membenci diri saya sendiri. Saya merasa wah hari esok lebih baik, tapi hari ini saya membenci hari ini. Dan saya terlalu serius menjalani hidup ini. Dan itulah salah satu pemicu stres. Stres saya macam-macam. Dulu kuliah saya latar belakang wirausaha, mikirin hutang, deadline. Dulu masih jomblo, mikirin tentang kapan nikah dan sebagainya. Stres. Dan itulah membuat fisik saya berotak. Stres, ngomongin stres berkaitan dengan pikiran sehat sederhana. Ketika pikiran kita tidak bersama dengan tubuh kita, maka kita stres. Sekarang teman-teman yang hadir di sini, apakah ketika tubuhmu di sini, apakah pikiranmu di sini? Biasanya hanya 20%, 80%-nya mikirin tentang apa yang sudah terjadi sebelumnya dan apa yang akan terjadi sesudahnya. Disitulah peran dari mindfulness meditation. Mindfulness adalah melatih pikiran diajak untuk menemani raga di sini. Ketika pikiran mengembara ke masa lalu, ke masa depan, ajak pikiran kembali ke saat ini dengan cara menyadari nafas, inhale, exhale. Ini gambaran secara gampangnya, tetapi latihannya tidak segampang ini. Pikiran kita adalah mindless, seperti yang sudah saya katakan tadi. Tubuh di sini, pikiran ada di sini. Ketika mindful, be present, fully present, here and now. Dan disitulah kunci dari mindfulness atau fondasi dari mindfulness. Kita sama-sama tahu bahwa kita berada di tengah masyarakat yang marah, mudah membenci, terjadi pemerkosaan di mana-mana, terjadi pembunuhan, kebencian, perceraian, keserakahan, katanya nggak punya uang, tapi ketika ada gadget baru kita rela untuk antri dan sebagainya. Disitulah peran dari mindfulness. Dan mindfulness memberikan manfaat yang begitu luas. Saya tidak bisa merangkum semuanya, tapi ini beberapa poinnya saja. Calm, relax, acceptance, dan lebih confidence, compassion, ulas asih. Kita lebih bisa mengajak pikiran kita hadir utuh, sadar penuh di saat ini ketika kita membantu seseorang, termasuk keluarga kita. Dan mindfulness is everywhere. Sekarang media di bidang kesehatan, event, education, banyak penelitian tentang meditasi. Sehingga yang dulunya meditasi itu sekedar butuh, tapi sekarang based on science. Dan tadi ada gambarnya Wolfram, Jackman juga berlatih mindfulness. Awal dari mindfulness sebenarnya adalah tradisi timur, tetapi ketika tahun 60-an pindah ke barat dan menyebar di barat. Dan sekarang orang-orang barat merasa bahwa ini sangat bermanfaat untuk kehidupan modernnya, dan orang-orang timur malah belajar ke barat. Filosofinya ada seperti ini, teman-teman. Yin and Yang. Kita sudah ahli yang doing. Kita sudah ahli dengan yin and yang, mendapatkan serakah, tergesa-gesa, pokoknya yang menguntungkan, yang sampai lepas. Tapi kita lupa untuk berlaku untuk yang being and yin, menunggu, bersabar, dan disitulah mindfulness. Internal kita sangat senang menarik objek yang kita cintai dan menendang kebencian yang tidak kita sukai. Padahal itu tidak bisa seperti itu, karena kenyataannya tidak ada yang abadi dan tidak ada yang memuaskan. Sehingga kita belajar untuk mencintai sewajarnya saja, dan kalau perlu tidak perlu membenci, karena segala sesuatunya pun hanya sebentar. Dan inilah salah satu penelitian di mindfulness yang sangat mengagetkan. 2015 akhir di
Dinyatakan, penelitian ini mengatakan bahwa acceptance itu lebih powerful daripada positive thinking. Ketika sakit, yang menyadari diri sakit. Kalau tak punya uang, yang menyadari diri nggak punya uang. Jangan terus ketika sakit sembuh. Atau kalau punya uang, kaya atau dapat uang. No, ya harus menerima kenyataan, ya. Jangan lari dari kenyataan. Dan inilah penelitian di otak. Mindfulness lebih ke primal thinking brain, neurocortex, logika. Kalau yang reptil dan mamalia lebih ke baper, melibatkan perasaan, dan juga terlalu berpikir tentang masa lalu dan masa depan. Pakaiannya sederhana, orang itu duduk sejenak, seperti sekarang, sadari nafas, nggak inhale, tarik nafas, saya sadar saya sedang tarik nafas, exhale, saya sadar saya sedang membuskan nafas. Itu mindful sitting practice. Dan ini mindful moving, Tai Chi Yoga itu bisa jadi salah satu bagian dari mindful moving dan mindful eating. Inilah yang menjadi salah satu cara tidak efektif karena setiap kali kita makan, seringkali kita nggak sadar kalau sedang makan makanan yang tidak sehat. Sadar penuh apa yang kita makan. Dan ini tantangan yang terakhir, mindful working, single tasking itu lebih efektif daripada multitasking. Sehingga kalau ada atasan yang bilang, kamu harus multitasking, jangan perlu percaya ya, karena itu melelahkan. Ya. Apalagi Sabtu Minggu masih harus kerja, jangan mau single tasking ya. Dan itulah sekilas penjelasan saya tentang mindfulness. Tapi seperti filosofi dari mindfulness meditation, beginners mind, jangan terlalu percaya ya apa yang saya lakukan. Terima kasih Mas, sebentar dong. Jadi mau